Oke, baik. Itu tadi video proses pengenceran ya. Jadi sudah dipahami satu persatu ya. Karena pengenceran ini menjadi bagian yang penting ya nantinya yang akan dilakukan untuk pengujian. Karena mengingat sampel yang akan diuji itu tidak bisa langsung digunakan dalam bentuk serbuk gitu ya. Serbuk dituangkan ke cawan itu nggak bisa. Jadi harus diencerkan dulu. Dan pengenceran ini harus dilakukan beberapa beberapa tingkat ya. Makanya dikenal dengan istilah pengenceran bertingkat. Dari 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat min 3. Nah, setelah dilakukan pengenceran, tahap selanjutnya itu menyiapkan 10 cawan Petri steril ya. Jadi nanti 10 ini rinciannya 8 cawan Petri ini untuk duplo, jadi 4-4 ya. Kemudian diberikan label sesuai dengan pengencerannya dan 2 cawan Petri lagi itu untuk uji sterilitas. Jadi sterilitas itu untuk mengetahui apakah pengencer yang itu nanti ditambahkan ke media dan medianya sendiri itu ada kontaminasi atau tidak. Karena harusnya uji sterilitas ini hasilnya itu tidak ditumbuhi bakteri itu. Jadi kalau sampai ditumbuhi bakteri berarti semua pengujiannya itu bisa dikatakan tidak valid ya, apalagi semuanya itu menunjukkan hal yang tumbuh semua gitu ya, mau itu pengencernya, mau itu medianya, berarti kan kondisinya tidak baik gitu. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah setiap tabung reaksi yang berisi larutan sampel yang telah diencerkan masing-masing ya, diambil 1 mili ya, kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri sesuai dengan label pengencerannya. Nah, kemudian ditambahkan media PCA karena kan kita menggunakan metode tuang ya. Jadi dicampurkan sebelum media itu memadat gitu ya. Jadi tapi tidak terlalu panas juga ya. Ya istilahnya sudah mulai turun suhunya sekitar 40 derajat. Nah, itu bisa dituangkan gitu ya bersama sampelnya. Nah, ini dilakukan secara aseptis ya. Maksudnya apa? Itu didekatkan dengan api Bunsen segala aktivitas yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi ya. Kemudian setelah dicampurkan, dihomogenkan ya dengan cara cawan Petrinya itu digoyang dengan angka membentuk angka 10 angka 8 ya. Nah, ini nanti tidak ada campuran-campuran lain yang ditambahkan ya, memang betul-betul hanya ini. Jadi untuk menghomogenkan pun itu tidak boleh menggunakan spatula, tidak boleh menggunakan apa yang ada di lab itu nggak boleh. Jadi setelah ditutup selesai ya, tidak boleh ada perlakuan-perlakuan tambahan. Kalaupun toh boleh ya itu tadi menghomogenkannya dengan cara menggoyangkan cawan Petri membentuk angka 8 ya. Nah, itu juga berlaku untuk pengenceran 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat min 4. Ya kan, pengencerannya ada 4. Berarti kalau duplo, berarti kan masing-masing dilakukan 2 kali. Ya, berarti 10 pangkat min 1 itu 2 cawan, 10 pangkat min 2 juga 2 cawan, sampai 10 pangkat min 4 pun juga 2 cawan. Jadi totalnya ada 8. Nah, untuk uji sterilitas ini juga dilakukan ya untuk mengetahui apakah medianya itu aman atau tidak ya. Dikatakan aman ya berarti tidak ada kontaminasi yang terjadi. Begitu pula dengan yang pengencer. Nah, kalau untuk yang media ini caranya adalah menuangkan media PCA ke dalam cawan Petri. Ini juga dilakukan secara aseptis ya. Pastikan tidak ada hal-hal yang masuk ke dalam cawan petrinya ya, baik itu yang nampak maupun tidak nampak. Nah, kalau yang nampak enak aja kita mengamatinya, yang nggak nampak ini yang susah. Nah, yang nggak nampak ini cara meminimalisirnya adalah dengan mendekatkan di api Bunsen, karena kan pada dasarnya mikroba itu kan takut dengan suhu panas ya. Jadi dengan suhu panas itu artinya akan menghindarkan dari kontaminasi-kontaminasi. Nah, setelah dituangkan ke dalam cawan Petri, media
PCA-nya dibiarkan hingga memadat. Itu nggak dikasih perlakuan apa-apa, nggak dikasih sampel, nggak dikasih bakteri. Nanti di inkubasi, kalau sampai tumbuh bakteri berarti ada kontaminasi. Ya, harusnya sih nggak tumbuh bakteri. Jadi benar-benar steril itu. Begitu pula dengan yang pengencer. Pengencer pun juga dituangkan ke dalam cawan Petri ya, juga dilakukan secara aseptis lalu dimungkinkan hingga memadat ya. Jadi ini juga diberikan media agar tahu apakah benar-benar pengencer ini dari dalam media itu dalam kondisi yang steril. Setelah semuanya selesai, kemudian diinkubasi ya di suhu optimumnya tumbuhnya bakteri yaitu di 37 derajat selama 24 sampai 48 jam ya dengan posisi cawan Petri terbalik ya. Jadi tutupnya itu di bawah. Nah, tentunya dalam hal ini harus dilakukan pengamatan yang seksama. Jadi nanti pada saat pengamatan itu kita akan menghitung cawan-cawan Petri yang sudah kita sudah kita inkubasi tadi ada nggak pertumbuhan bakterinya begitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari video yang akan kalian lihat ya. Jadi setelah dibuat apa namanya duplo tadi ya, jadi kita butuh 8 cawan Petri ya untuk apa namanya mengamati apakah setiap pengenceran tadi itu ada bakterinya atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya kita siapkan cawan Petri sebanyak 10 buah. Untuk pengenceran, masing-masing pengenceran dibuat duplo ya. Ini min 1 dibuat duplo, min 2, min 3, dan min 4. Selanjutnya ini ada untuk Petri untuk uji sterilitas pengencer ditambah agar, kemudian yang ini untuk sterilitas medianya atau agar. Nah, dari tiap pengenceran ini dipipet 1 mili, dimasukkan ke dalam cawan Petri, kemudian ditambahkan dengan media agar PCA yang telah kita buat tadi ke dalam cawan Petri, dibuat secara duplo.
dibiarkan memadat ya. Begitu selanjutnya dengan pengenceran 10 min 2, min 3 dan min 4. Nah, selanjutnya ini untuk uji sterilitas media dengan cara menuangkan media tadi ke dalam cawan Petri. Dan dibiarkan memadat. Uji sterilitas media dilakukan dengan cara menggunakan media PCA dan 1 ml pengencer BPE tadi. Nah, kita biarkan semua cawan Petri ini agar dalam cawan Petri ini memadat. Setelah itu kita akan inkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Oke, selanjutnya kita simpan dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam dengan posisi Petrinya terbalik ya. Bawa aja balik. Nah, selanjutnya kita siapkan. Oke, baik. Itu tadi ya, bagaimana cara kita untuk melakukan inokulasi ya dari bakteri yang dimungkinkan ada dari sampelnya. Jadi yang kita tumbuhkan di situ bukan bakterinya ya, tapi sampelnya. Tapi sebetulnya sampelnya itu nanti kalau memang nggak ada bakterinya nggak tumbuh apa-apa gitu ya. Tapi kalau sampai tumbuh berarti kan ada bakterinya. Tapi yang jelas sampel itu ketika dituangkan ke dalam media itu nggak bisa langsung dalam bentuk sampelnya. Apalagi serbuk langsung dituang di situ itu nggak bisa. Ya, mau itu padat, mau itu cair, mau itu dalam bentuk apapun, itu dilakukan pengenceran terlebih dahulu untuk mengetahui nantinya ya jumlah koloninya. Karena kalau sampai kepadatannya itu terlalu banyak, itu akan juga susah sulit untuk dihitung gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung koloni ya? Sebetulnya untuk memudahkan itu kita ada alat khusus ya namanya koloni counter. Jadi koloni counter ini memang dipergunakan untuk menghitung secara otomatis ya. Ada semacam pennya itu. Jadi kalau kita menekan di di koloni yang ada di situ, tapi nggak boleh langsung menyentuh ya. Biasanya di luarnya tutupnya cawan Petri itu ketika ditutulkan gitu nanti sudah terekam satu gitu, tutulkan lagi dua, jadi kayak kalkulator gitu ya. Jadi berapa kali tutul itu nanti sejumlah itulah koloninya. Kan kalau manual kan kita ngitungnya satu, dua, tiga, lupa lagi, balik lagi, ngulang lagi gitu ya. Tapi kalau menggunakan koloni counter itu angka-angkanya sudah terekam. Jadi tidak akan mengulangi titik yang sama dihitung double itu enggak ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang pertama,
Cawan yang dipilih yang dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 25 sampai 250 koloni. Nah, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu itu merupakan satu koloni yang besar dan itu pun dihitungnya cuma satu walaupun itu lebar ya. Karena kan koloni itu kan kumpulan ya, jadi tidak masalah gitu. Nah, suatu deretan atau rantai koloni yang terlihat seperti garis tebal itu pun juga dihitung dalam satu koloni. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya, jadi saya akan memberikan pemahaman sedikit mengenai bagaimana sih cara menghitung koloni ya. Karena ini juga bagian dari materi dalam menghitung apa namanya koloni. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu akan sulit kita untuk menyimpulkan ini tuh koloni bukan ya. Ini tuh berapa ya koloninya ya. Nah, itu yang akan sulit ya. Oke, saya berikan sedikit materi terhadap bagaimana sih pembacaan dan perhitungan koloni ya. Bentar. Lagi browser dulu ya Bu, sama Mbak Siti. Oke, di sini saya akan berikan sedikit penjelasan ya, bagaimana sih cara membaca dan menghitung koloni. Jadi nanti kalau kalian lihat pada video terakhir di PPT yang sebelumnya, nanti kurang lebihnya kalian akan melihat pertumbuhan bakteri pada cawan Petri yang seperti ini. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Itu nanti kita akan apa namanya? Akan ada cara-cara yang bisa dijadikan perumusan gitu ya, agar tidak salah untuk menyimpulkan. Jadi nanti ini bisa dijadikan pemahaman tersendiri ya. Jadi kalau dilihat ini kan secara bentuk koloninya sudah nampak ya. Jadi yang buletan putih-putih ini adalah koloni. Jadi ini satu, dua, tiga, empat, bahkan yang kecil-kecil ini juga koloni. Jadi kalau kita ngitungnya manual pakai pena atau pakai spidol itu kita udah berapa berapa kali ngulang kayaknya ya. Tapi kalau kita menggunakan koloni counter ini satu sudah ada kaca pembesarnya, dua sudah ada pen khususnya yang untuk nutul-nutulnya ini. Nanti berapa kali kita nutul itu nanti ada yang membekas ya di sininya, jadi nggak akan terhitung ulang dan angkanya akan terekam di sini. Jadi tidak mungkin melakukan pendabelan dalam menghitung ya. Ini, nah, kalau semisal kalian menemukan koloni yang bentuknya seperti ini, ya, jadi ini bisa dikatakan sebagai koloni besar, ini sebagai koloni kecil, ya. Ini besar tapi cuma satu. Ini kecil ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, artinya dalam hal ini tidak mempengaruhi berapa besarnya, tapi dia terpisah satu dengan yang lain. Ya, jadi dalam hal ini perhitungan dari besar dan kecil itu sama-sama satu. Ya, jadi jumlah koloni di atas ini adalah 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun yang kecil-kecil ini beda dengan yang besar. Jangan dihitung besar ini 6 ya, karena ini kalau yang kecil-kecil dijadiin satu ya ukurannya segini Bu, ya enggak. Ini tetap terhitung satu. Nah, ini sama ini. Jadi yang saya tunjuk ini satu. Ya, terus yang kecil-kecil ini juga satu juga, walaupun ukurannya jauh lebih kecil. Gitu ya. Jadi dia harus terpisah satu dengan yang lainnya. Ya.
Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ini ada beberapa tipe yang dijadikan pegangan ya. Jadi untuk koloni itu ada sebut koloni spreader. Jadi spreader ini pun juga macam-macam ya. Ada rantai koloni, ada spreader yang dia berasal dari lapisan air ya, antara agar dan dasar. Jadi dia tengah-tengah. Kemudian spreader yang berasal dari lapisan air pada sisi atau tepi cawan. Dia tumbuhnya di tepi seperti ini. Nah, kalau yang bentuknya rantai koloni itu kayak gini, tapi dia nggak pisah ini, jadi satu. Ya, ini pun terhitung satu ini, nggak bisa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, nggak. Jadi terhitung satu. Kenapa? Karena dia saling menyatu, walaupun bulet-buletannya ini nampak jelas, tapi tidak terpisah. Ya. Kemudian yang kedua yang dimerahin ini yang tumbuh di pertengahan. Ini juga koloni. Tapi dia bentuknya spreader ya. Artinya dalam hal ini dia menyatu panjang gitu. Ini pun juga terhitung satu. Nah, sedangkan kalau yang ketiga ya, ini masing-masing bisa dihitung satu ya. Tapi ada catatan. Kalau spreadernya ini luasnya lebih dari 25% dari total cawannya, berarti mengalami kegagalan dalam pengujian. Artinya harus dihitung. Kalau seperti ini masih bisa lah dimaklumi ya. Artinya ini belum belum lebih dari 25%. Tapi kalau sudah bentuknya kayak gini, koloninya udah bleber gede kayak gini, ini berarti harus diulang. Artinya belum memenuhi syarat antara 25 sampai 250 koloni atau antara 30 sampai 300 koloni ya. Berarti lebih dari itu pun akan sulit untuk dilakukan perhitungan ya. Nah, bagaimana cara perhitungan koloni ya? Jadi jumlahkan koloni dan spreader pada cawan Petri untuk menghitung angka lempeng total. Ingat persyaratannya itu antara 25 sampai 250 koloni. Ada juga referensi yang menyampaikan 30 sampai 300 koloni, nggak apa-apa. Dua-duanya benar ya. Nah, jika koloni lebih besar dari 250, maka kesimpulannya TBUD. Apa itu? Terlalu banyak untuk dihitung. Jadi tidak bisa dihitung karena terlalu banyak gitu. Ya. Nah, setelah jumlah koloni setiap cawan dari setiap pengenceran dihitung, baik simplo maupun duplo, masing-masingnya double-nya tadi ya atau pengulangannya, dihitung juga kontrolnya gitu ya, larutan pengencer dan larutan media yang digunakan ya. Nah, ini kalau kesimpulannya, jika ditemukan pada kontrol pengencernya, DPW-nya ini ternyata ditemukan satu koloni, nggak bersih sama sekali. Ada tuh tumbuh satu koloni pada kontrol pengencernya. Dan pada media PCA ditemukan dua koloni pula kan. Ini gimana? Ngulang atau enggak? Nah, ternyata ada ketentuannya ya. Artinya, kalau ditemukan pada pengencernya satu koloni, pada kontrol medianya itu dua koloni, maka seluruhnya yang telah dihitung koloninya, maka masing-masing dikurangi tiga koloni. Misal, ya, pada pengenceran 10 pangkat min 2 ternyata simplonya itu ditemukan tiga koloni. Berarti totalnya 250 dikurangi 3 koloni jadi 247 koloni. Begitu pula untuk yang duplonya. Duplonya itu misalnya ditemukan 235 berarti dikurangi 3 koloni jadi 232 koloni. Berarti ini akan menjadi pengurang. Ya, tapi dengan catatan maksimalnya yang bisa ditolerir tumbuh pada pengencer dan media itu hanya 10 koloni saja. Tapi kalau lebih dari 10 koloni berarti harus dilakukan uji ulang. Berarti memang nggak bisa bersih sama sekali. Kalaupun toh bersih sama sekali, berarti memang benar-benar tuh bagus banget kondisi sterilnya. Tapi kalau ada yang tumbuh, ya nggak apa-apa. Nanti akan dihitung atau dikurangi ya sebagai angka pengurang gitu kan. Yang penting tidak melebihi 10 koloni. Kalau melebihi 10 koloni ditemukan pada kontrol pengencer dan pada media BCA, berarti sudah mengalami kontaminasi. Ya. Nah, ini adalah perhitungan dan sudah saya berikan contohnya. Ya, nanti ini silahkan dipelajari lagi untuk menghitung. Ya, ada beberapa kasus
kalau cawan dengan jumlah 25 sampai 250 koloni. Ini misalkan nih ya, kan tiga pengenceran yang dipakai 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, sama 10 pangkat min 4. 10 pangkat min satunya nggak ada ya. Jadi di sini misalkan jamu gendong kunyit asam ya. Simplonya ini duplonya. Dua-duanya harus tercatat seperti ini ya dalam tabel ya. Ternyata pada Simplo untuk 10 pangkat min 2-nya dia TBUD ya, lebih dari 250 ya. Sedangkan duplonya 245. Nah, ini masih di antara 25 sampai 250 ya, berarti kan. Kalau yang 10 pangkat min 3 ini simplonya 189, kemudian untuk yang duplonya 138. Kemudian untuk yang 10 pangkat min 4 ini 24, ini 20. Berarti kan masih kurang dari 25 ya. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa lihat angka-angka yang dimerahin ini ya, ini yang memenuhi syarat ini. Kenapa ini nggak masuk? Karena nggak memenuhi syarat. Ini kurang dari 25, ini kurang dari 25. Yang masuk dari syarat itu 25 sampai 250 ya. Ini nggak memenuhi syarat karena lebih ya. Berarti yang saya merahin ini yang memenuhi syarat di antara 25 sampai 250. Bu, gimana Bu kalau yang 10 pangkat min 4 ternyata 26 ya? Berarti memenuhi syarat, dihitung juga. Tapi dalam case ini karena dia tidak memenuhi syarat, berarti nggak usah dihitung. Yang dihitung yang saya merahkan. Rumusnya ini ya, nanti ini keterangannya. Nah, sigma C ini adalah jumlah apa namanya? Jumlah koloni pada semua cawan yang dihitung. Yang dihitung artinya yang memang di antara 25 sampai 250 koloni. Dihitung semuanya ya, ditambahkan lalu dimasukkan rumus seperti ini. 1 dikali N1. N1 jumlah cawan pada pengenceran pertama yang dihitung. Pengenceran pertama yang dihitung berapa? Ada berapa? Ada 1 yang bisa dihitung. Sedangkan pada N2-nya ya, jumlah cawan pada pengenceran kedua yang bisa dihitung ada 2. Ini kan pengenceran 1, ini pengenceran 2, ini pengenceran 3. Kalau pengenceran 1 yang bisa dihitung hanya 1 ya, berarti ini 1. Berarti 1 dikali 1, satunya dari sini nih ya. N1-nya berarti karena di sini hanya 1 yang bisa dihitung, berarti hanya ditulis 1. Pengenceran 2-nya ada berapa yang bisa dihitung? Ada 2. Berarti 0,1 dikali 2. D-nya 10 pangkat min 2. D ini adalah pengenceran pertama yang dihitung di sini. 10 pangkat min 2. Ya. Dihitung maka ketemunya adalah 476,66 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini kalau dihitung ya, jadinya adalah 47.666 koloni dalam kasus ini ya. Jadi yang dilihat adalah ketentuannya. Cawannya isinya 25 sampai 250 koloni. Jadi kalau masih di kisaran angka ini berarti masih bisa dihitung. Bu, kalau semuanya di antara itu dan bisa dihitung ya sudah dihitung semua di sini. Tapi jangan lupa pengenceran pertama yang bisa dihitung ada berapa. Kalau ini ternyata bisa dihitung ya berarti 2. Kalau ini ternyata bisa dihitung juga ini 3, 2 gitu ya. Artinya dalam hal ini yang dihitung adalah pengenceran pertama dan kedua saja. Gitu. Nah, kita bisa melihat di sini ya bagaimana untuk mendapatkan perhitungan yang akurat ya. Jadi dalam hal ini nanti bisa dihitung kan tadi ketemunya adalah 47666 ya, 47666. Nah, ada aturan pembulatan di sini ya. Kalau yang pertama, angka 1, 2, 3, 4, jika dibulatkan menjadi 0, angka di depannya tidak berubah. Ya, jadi kalau semisal 4766 kan di sini angka depannya adalah 2 ya.
Jadi ini ketika dibulatkan menjadi 0, maka angka depannya tidak berubah, tetap 470. Ini pakai aturan ini ya, aturan apa namanya, pembulatan pada umumnya itu. Nah, kalau untuk angka 6, 7, 8, 9 ya, jika dibulatkan menjadi 0, angka di depannya bertambah 1. Kan 4, 7, 6. Ya, kalau mau dibulatkan menjadi 0 kan 4, 7, 8, ini menjadi 4, 80. Karena 7 ini kan di antara ini, maka ditambahkan 1, berarti 4, 80. Ini kan aturan dalam pembulatan juga seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk angka 5 ya, khusus untuk angka 5, jika dibulatkan menjadi 0, angka depannya tidak berubah. Kalau dia dalam bentuk genap, angka depannya genap, maka tetap 420. Tapi kalau angka depannya ganjil, dia berubah menjadi 1, berarti 440. Jadi yang dilihat adalah angka di depan 5, angka 5-nya. Ini genap, ini ganjil. Tuh. Ketentuan yang kedua, kalau cawan dengan jumlah koloni lebih dari 250, ya, tapi masih bisa dihitung, tidak TBUD, ya. Ini contohnya ya. Jadi pengenceran 1, 2, pengenceran 3, ya, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, ternyata ditemukan jumlah koloni ya, ini pada simplonya 678, ini pada duplonya 437. Tapi kita cari yang paling kecil kurang dari 250. Ya, ini 437 yang saya merahi. Berarti bisa disimpulkan ini ya, jumlah koloni yang terakhir mendekati 250. Kenapa ini nggak dipilih? Ini yang jauh. Ini yang paling dekat ini. Dikalikan dengan pengencerannya sebagai perkiraan ALT. Nah, ini pengenceran keberapa? Pengenceran 10 pangkat min 4. Berarti bisa kita hitung 437 dikali 10 pangkat min 4. Jadi 4.370.000 dan dibulatkan menjadi 4.400 koloni per gram. Ya, jadi memang kalau kita berbicara masalah koloni ini nggak main-main ya, jumlahnya sangat besar sekali, sangat banyak sekali gitu. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga, cawan dengan jumlah koloni kurang dari 25 ya. Ini jumlahnya kurang dari 25 semua ini. Nah, bagaimana caranya? Ini paling gampang cara ngitungnya. Kurang dari 25 semua dikali, tapi kita lihat ya, dinyatakan perhitungan sebagai kurang dari 25 koloni dikalikan dengan pengencerannya ya. Kurang artinya dalam hal ini pengencerannya 10 pangkat min 2 ya. Yang paling mendekati adalah 24. Berarti kurang dari 25 dikali 10 pangkat min 2. Berarti kurang dari 2.500 koloni per gram. Jadi ketentuan-ketentuan itu bisa disesuaikan dengan angkanya ya, pada pemeriksaan. Oke, saya kembali lagi ke materi awal ya. Nanti kalian bisa menerapkan perhitungannya ya, berdasarkan contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Nah, ini saatnya menghitung koloni ya dari apa yang sudah apa namanya diinokulasi tadi dan diinkubasi dari video yang bisa kalian simak ya. Adalah hasil bakteri yang telah diinkubasi selama 48 jam dalam inkubator. Nah, kita akan melihat jumlah koloninya menggunakan koloni counter ini. Ya, kita akan hitung jumlah koloninya untuk menentukan angka lempeng totalnya. Kita mulai dari 10 pangkat min 1. Ini koloni yang nampak di sini tidak bisa dihitung ya, karena terlalu banyak sekali. Kita lihat yang duplonya. Begitu juga dengan yang duplo. Jadi ini seperti itu. Kemudian 10 min 2.
sama, dan duplonya juga. Lanjut ke suplemen 3. Nah, ini jumlahnya kurang lebih ada 82. Duplonya ada 76 amin 4 1 dan 10. Ini ada 9. Oke, baik. Itu tadi ya. Jadi sudah dilakukan perhitungan koloni. Ternyata dari sampel apa namanya serbuk jahe ya, setelah dilakukan pemeriksaan simplo sama duplonya di 4 pengenceran ya, itu untuk yang 10 pangkat min 1, yang simplonya itu TBUB ya, tidak bisa dihitung. Ini juga sama, yang duplonya juga. Yang 10 pangkat min 2 juga begitu, ini tidak bisa dihitung juga dua-duanya. Nah, yang bisa dihitung itu di 10 pangkat min 3, ya, sama 10 pangkat min 4, ya. Kalau untuk yang simplonya 82, yang duplonya 76, yang 10 pangkat min 4, ya, simplonya 10, duplonya 9. Ya, silakan nanti kalian buat perhitungan ALT-nya seperti apa, ya. Dan ketentuannya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini semua masuk ke dalam kategori mana ya, kategori apakah di antara 25 sampai 250 ya, kategori dia lebih dari 250, kategori apakah dia kurang dari 250. Kan tadi sudah dijelaskan ya cara penentuan perhitungan koloni. Dilihat dari angka yang muncul. Nah, kalau dari angka yang muncul pada layar PPT ini menurut kalian di kisaran berapa yang bisa dikerjakan? Ya, artinya yang bisa dihitung dari ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan bahan penyusunan laporan ya. Jadi nanti akan saya berikan format penulisannya. Di sini saya akan menjelaskan dulu ya terkait pembahasannya. Pembahasan di sini harus dalam bentuk yang struktur ya, dalam bentuk yang paragraf dijelaskan di situ tujuan praktikumnya apa, persiapannya apa saja ya. Kemudian khususnya terkait ALT
ya. Apa itu pengertiannya, tujuannya apa, prinsipnya apa, dan prosedurnya bagaimana sih ALT tadi gitu kan. Dan perhitungan-perhitungan misalkan bagaimana menghitung pengencerannya, bagaimana menghitung penimbangan untuk medianya, dan di situ kan juga tadi ada uji sterilitas ya. Silahkan itu dijelaskan apa. Kemudian bagaimana cara membaca koloni yang terbentuk. Nah, kalau pada video tadi apa namanya berapa koloni yang dihasilkan dari setiap cawan gitu ya. Nanti hasilnya berapa dihitung ya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, lalu dibandingkan dengan yang ada di peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nanti filenya saya juga berikan. Silakan cari kalau untuk yang serbuk instan jahe itu berapa sih standarnya yang bisa layak untuk diedarkan. Nah, dari hasil perhitungan kalian itu nanti bisa disimpulkan apakah sampelnya yang sudah diuji ini masih memenuhi syarat atau tidak, atau sudah melebihi ambang batas. Nah, itu nanti silakan kalian jelaskan di laporannya. Itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pertemuan apa namanya praktik hari ini, karena ini adalah sesi terakhir sebelum UTS ya. Jadi silakan nanti bisa dipersiapkan untuk UTS-nya. Kalau untuk kita offline itu insya Allah nanti di bulan Mei ya. Jadi nanti juga bisa disiapkan untuk pembagian shift-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ya, terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.